Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbana bil haqq wan nuddu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita tetap di dalam hidayah Allah, yaitu bisa menetapi agama Islam yang hak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya, serta para ulama yang telah beramal solih menyampaikan kebenaran agama pada kita semua. Alhamdulillah, kita syukurin semuanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dan alhamdulillah kita syukurin karena kita masih bisa bertemu lagi membahas materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Miss Rina, yaitu materi tentang simple past. Miss yakin bagi Ananda semua sudah pernah belajar tentang simple past. Ya, dan sekarang ini Miss akan memberikan atau mengulang kembali pelajaran materi agar kita semakin paham ya. Untuk Anda yang sudah paham silahkan disimak. Nanti kita bisa membuat hasil daripada materi yang telah disampaikan. Oke. Sekarang Miss mau tanya, siapa yang tahu apa itu simple past? Oke, ada yang sudah tahu apa itu simple past? Ya, betul. Simple itu adalah sederhana. Dari kata simple ya. Simple itu adalah sederhana. Sedangkan past itu sendiri adalah kejadian di masa lampau, di masa lalu. Kemudian tense sendiri itu adalah kalimat. Jadi kita bisa simpulkan ya apa itu simple past tense. Jadi simple past tense itu adalah kalimat sederhana yang terjadi di masa lalu. Nah, simple past tense. Kita bisa lihat definisi daripada simple past tense, yaitu menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan di masa lampau pada waktu yang jelas. Oh, kok pada waktu yang jelas? Ya, karena setiap tenses, setiap bentuk waktu itu memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ini karena kita membahas materi tentang past tense, simple past tense. Jadi, Miss akan meruncingkan, bahasanya meruncingkan ya. Oke, lebih apa ya? Ya, mengklarifikasikan ya, mengklarifikasikan. Nah, ciri-ciri daripada simple past tense ya. Yang pertama itu ciri-ciri pada kalimat past tense itu biasanya menggunakan yesterday. Nah, yesterday, apa artinya yesterday? Ya, betul sekali. Yesterday artinya kemarin. Oke. Kemudian last bla bla bla. Last bisa last night, last month, last year, last week ya. Ya. Last year apa? Tahun lalu. Last month akhir bulan. Last day apa last day? Ayo siapa yang tahu last day?
Nah, kalau belum tahu ya dibuka lagi kamusnya ya. Oke, atau ago. Ago, 2 days ago ya. 2 hari yang lalu atau last ago ya. Kok last ago apa? 2 days ago. Oke, lanjut ya. Itu biasanya contoh-contoh ciri-ciri daripada kalimat past tense. Biasanya keterangan waktu dalam past tense dan past dan simple past tense itu menggunakan kata kerja verb bentuk kedua. Siapa yang tahu kata kerja bentuk kedua? Oke, verb bentuk kedua. Contohnya nih, come, came, come. Ini contoh daripada irregular ya. Masih ingat kan irregular itu verb yang tidak beraturan ya. Jadi dari kata come, verb one-nya come ya, kemudian came ini bentuk kedua, kemudian come. Oke, kemudian apa lagi? Play, play, and play. Ini bentuk verb yang reguler. Itu enak banget mencirikannya dengan ed. Kalimat ed atau kalimat ed yang ada di belakang verb ya. Kemudian lanjut apalagi cook. Nah, cook, cook, and cook ya. Ini merupakan contoh bentuk waktu. Oke. Past tense sendiri itu memiliki rumus. Nah, di sini Miss mau kasih contoh rumus verbalnya ya. Rumus verbalnya yaitu yang pertama positif. Apa aja? Siapa yang masih ingat rumus positif daripada past tense? Oke. Rumus verbal sentence yang positif yang pertama adalah subject, verb to, and object. Oke, itu yang positif. Kemudian yang negatif, apa aja? Subject, did, plus not, plus verb one, plus object. Interrogatif, did, plus subject, plus verb one, plus object. Oke, sampai di sini dulu Miss terangin ya. Jadi untuk kalimat positif perlu diperhatikan ya. Untuk kalimat positif di sini itu menggunakan verb to untuk past tense ya. Sedangkan untuk negatif, untuk kalimat negatif verbnya berubah nak. Jadi dari verb to berubah ke verb one ya. Jadi aturannya memang seperti itu. Rumusnya memang seperti itu ya. Jadi dari verb to pindah ke verb one. Begitupun interrogatif. Jadi yang perlu kita ingat yaitu adalah penggunaan verb ini. Jadi past tense menggunakan verb itu hanya di kalimat positif. Oke? Dipahami ya, insya Allah dipahami ya. Dan di sini catatan keduanya adalah penggunaan did. Did di sini digunakan untuk semua subjek. Jadi mau subjeknya they, we, I, you, apa aja subjek? They, we, I, you, he, she, it itu tetap menggunakan did. Jadi did ini digunakan untuk semua subjek. Jadi tidak ada perubahan ya, beda dengan tenses yang udah kita pelajarin kemarin. Oke? Dapat dipahami ya? Oke, next. Di sini Miss mau ngasih contoh, beberapa contoh. Yang pertama adalah contoh positif. Nih, contoh positif di sini Miss punya. I studied English 3 years ago. Kita analisa sama-sama. I di sini sebagai subjek. Ya, sekali lagi I sebagai subjek. Ingat rumus positif daripada past tense tadi apa? Subjek, verb, to, and object. Oke? Dan apa tadi? Ciri waktu, ya. Jadi I di sini sebagai subjek, I-nya sebagai subjek, studied ini verb to, English-nya ini objek, dan keterangan waktunya adalah 3
days ago. Oke, paham ya? Coba dianalisa, dilihat lagi, dianalisa lagi masing-masing. Kemudian next, ini Miss kasih contoh, oh masih yang positif. Ini masih yang positif ya, nanti ada yang negatif. Oke, Miss kasih contoh yang positif lagi. She bought motorcycle, motorcycle 1 month ago. Jadi dia membeli motorcycle, ini motorcycle ya nak ya, Miss ini salah ketik. Membeli sepeda motor 1 month ago, 1 bulan yang lalu. Oke. Kemudian ini cycle-nya pindah ke sini ya, sorry. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah my father, ayah saya, ini sebagai subjek ya. Came, datang. Came di sini adalah bentuk kedua daripada come. Oke? Ya. From Bali ini sebagai objek. Last week ini ciri waktu. Oke, kita lihat contoh negatifnya. Ya, ingat tadi rumus daripada negatif sentence. Yang pertama, I did not study English 3 days ago. Nih, Miss kasih contoh sengaja, Miss kasih contoh dari kalimat positif ke negatif sama ya. Jadi dari positif verb to-nya studied ya, verb to-nya studied. Nah, verb to-nya studied. Kemudian dia berubah ke verb one. Verb one daripada kata studied ini tadi kan study ya, cumanan ya. Dihilangkan ed-nya dan ditambah y di belakang d. Ya. Paham ya nak ya? Jadi rumusnya kita nggak jauh-jauh dari rumus. Pokoknya buat kalimat tuh jangan jauh-jauh dari rumus. Ini mohon maaf sebelumnya, kemarin sudah ada yang kumpul ke Miss. Itu kenapa yang Miss kasih rumusnya ini setelah praktis kumpul ke Miss hasilnya beda. Ya, tadi istilahnya kalau ini ada bahasa slang ya. Bahasa slang itu GSM. Apa Miss GSM? Geser sitik mumet. Nah, itu kalau bahasa Javanisnya ya. Jadi di rumusnya sama, tapi digeser sedikit kalimatnya jadi mumet. Salah gitu loh. Kok Miss jadinya gimana ya? Aduh, ini harapan Miss yang untuk past tense ini janganlah salah lagi ya. Karena ini udah Miss kasih contoh sama belejet, sama yang positif sama negatif ini sama persis ya. Oke? Ya, nanti kalau masih ada yang belum paham tolong tanya ya. Tanya aja nggak apa-apa, baik japri WA, mau komen di Google Classroom ya, silahkan ya. Jadi jangan malu untuk bertanya, malu di forum, oke japri nggak apa-apa sama Miss ya. Oke, itu harapan Miss ya. Oke, yang pertama adalah I studied English 3 days ago. Di sini kan kalimat positifnya, ingat tadi subject, verb to, and object. Oke, sekarang berubah jadi subject did plus not plus verb one plus object sama ya ciri-ciri waktunya. Jadi berubah. I did not study English 3 days ago. Jadi saya tidak belajar bahasa Inggris 3 hari yang lalu. Coba dianalisa ya. Oke, next nanti diinin. Oke, dari si boat ini verb to. Jadi dia bentuk kata kerja kedua daripada by. Ya, masih belum paham? Silahkan dibuka lagi kamusnya. Perbedaan antara regular verb and irregular verb ya. Yang Miss kasih yang pertama, contoh pertama itu contoh regular, yang kedua ini irregular ya. Masih kurang yakin, buka kamusnya. Oke, jangan malas buka kamus, itu harapan Miss. Ya, oke lanjut. Jadi dia berubah. Jadi dari boat, kata boat ini artinya apa? Boat? Ya, sama artinya. Buy, boat ini artinya sama. Membeli. Oke. Jadi she bought motorcycle 1 month ago. Dia membeli sepeda motor 1 bulan yang
Lalu itu kalimat positif. Ke negatif dirubah jadi she did not. Did not ini bisa di singkat jadi didn't ya. Cara ininya bacanya she didn't buy motorcycle 1 month ago. Oke, soal paham sampai sini ya. Lanjut next. My father did not come. Nah, ini bentuk daripada irregular lagi. Yang pertama regular bentuk yang pertama bentuk verb 1-nya come, verb 2-nya came. Oke? Paham ya? Insyaallah paham. Oke. My father didn't come from Bali last week. Jadi ayah saya tidak datang dari Bali minggu kemarin. Nah, ini ini udah contoh positifnya, ini negatifnya. Sekarang kita lanjut ke interrogatif. Oke. Interrogatif. Ingat rumus interrogatif tadi apa? Did ya. Did plus subject plus verb 1. Kembali lagi ya. Verb 1. Jangan verb 2 tapi verb 1. Kemudian object, kemudian ciri-ciri waktu. Don't forget to write to give question mark. Apa sih Miss question mark? Question mark ini loh, tanda tanya. Jadi setiap kita buat interrogatif, judulnya aja interrogatif. Interrogatif itu apa? Masih ada yang belum tahu interrogatif? Interrogatif itu pertanyaan ya, kalimat bertanya, kalimat pertanyaan. Jadi kalau udah namanya bertanya ya nek, ya ada interrogatif ya ada question mark ya, kata tanya. Kok jangan lupa ya. Did I sebagai I-nya sebagai subjek lagi, study verb 1, English object, dan ciri-ciri waktunya adalah 3 days ago. Oke, ini keklik malahan. Nah, jadi did I study English 3 days ago? Apakah saya belajar bahasa Inggris 3 hari yang lalu? Kalau iya jawabannya apa, anak-anak? Apa kalau ya? Yes, I did. Tapi kalau enggak? No, I didn't. Insyaallah paham ya? Ya, jadi kalau ada pertanyaan jawabannya ada 2. Bisa yes, bisa no. Kalau yes, I did. Jangan lupa, I-nya dapat dari mana, Miss? Lihat subjeknya. Subjeknya apa? Subjeknya I. Subjeknya apa? Subjeknya she. Jadi tinggal ditambahin. Yes, I did. Yes, she did. Umpamanya gitu ya. Nah, ini pertanyaan nomor 2. Did she buy motorcycle 1 month ago? Apakah dia membeli motorcycle 1 bulan yang lalu? Iya apa enggak kira-kira? Ya, umpamanya. Yes, she did. Umpamanya enggak. Umpamanya jawabannya enggak, Miss. Dia enggak beli motor 1 bulan yang lalu. Ya tinggal jawab. No, she didn't. Oke, next. Ya, tetap ya. Pertanyaannya did. Did, kenapa kok did, Miss? Kok enggak das? Karena formulanya, rumusnya sudah menggunakan did. Jadi namanya rumus, nggak bisa seenaknya kita mau ganti. Itu udah ketentuan. Oke, paham ya sampai sini? Ya, nanti kalau masih belum paham, silahkan tanya. Tanya, ya toh? Gratis, nggak usah bayar. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah, did my father come from Bali last week? Apakah ayah saya datang dari Bali minggu kemarin? Jawabannya apa kalau yes? Yes. Apa yo, my father? Ya, kembali lagi ke pronunciation. Ke kata ganti orang. Kalau my father itu dia laki-laki atau perempuan? Dia laki. Jadi kalau dia laki-laki. He did. Ya. Yes, he did. Tapi kalau tidak, no, he didn't. Oke? Paham ya soal sampai sini? Ya. Sekarang ada tugas. Oh, si Miss tiap ngasih materi langsung tugas. Ini bukan maksud hati, bukan maksudnya Miss
Kenapa Miss selalu tugas? Di sini ada tujuan. Tujuan Miss memberikan tugas ini adalah untuk melatih sampai mana pemahaman kalian, ya. Sampai mana pemahaman kalian tentang pelajaran yang sudah Miss kasih ini. Oke ya? Paham ya sampai sini ya? Oke, I think that's all. So now you must try to make a storytelling about your holiday and please use past tense. At least 10 sentence. Ya. Jadi silahkan sekarang kamu membuat storytelling, menceritakan kembali. Menceritakan kembali tentang apa? Your holiday. Your holiday ya. Liburan kamu menggunakan simple past, menggunakan tadi rumus past tense yang udah Miss kasih ya. Minimal at least 10 sentence, 10 kalimat minimal. Miss boleh nggak misalnya mau membuat 50 kalimat? Monggo, silahkan ya. Tentu saja boleh. Yes, of course, tentu saja boleh kalau mau membuat lebih dari 10 kalimat ya. Dan tugasnya silahkan dikirim, boleh komen di Google Classroom-nya boleh, atau japri di WA Miss. Oke? Cukup ya? Thank you very much. Semoga video ini sangat membantu. Walaupun kita tidak langsung bertatap muka, tapi harapan Miss video ini membantu. Dan kalau masih belum paham silahkan ditanyakan ya. Mohon maaf bila dalam penyampaian banyak sekali kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan kepada Miss mohon ampun. Thank you very much. And the last say, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.